Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Harmiansyah STMT selaku dosen gambar teknik biosistem 2020 kelas RA. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang toleransi ukuran kerucut dan geometri. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pasca Dwirotama Simbolon, NIM 120310057 dari Program Studi Teknik Biosistem Angkatan 2020. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian ukuran kerucut, toleransi keterusan, toleransi geometri, simbol toleransi geometri, dan sistem basis lubang. Yang pertama adalah toleransi ukuran kerucut. Dalam toleransi ukuran kerucut, ada yang disebut dengan ketirusan. Ketirusan merupakan perbandingan antara perbedaan diameter dari dua potongan terhadap jarak. Pendakian kemiringan sebuah garis yang menggambarkan suatu bidang miring dan dinyatakan sebagai perbedaan tinggi tegak lurus terhadap garis datar untuk jarak yang tertentu. Kemudian informasi penting dalam pembentukan kerucut disimbolkan dengan alfa, D besar, D kecil, dan L atau simbol dari panjang. Selanjutnya adalah ukuran kerucut. Pemberian toleransi dan nilai toleransi tergantung pada persyaratan fungsional. Dalam pemberian ukuran kerucut ini, ada menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu cara kerucut dasar. Masing-masing permukaan harus dalam suatu batas profil ketirusan yang sama dan sesuai kondisi bahan maksimal dan minimal. Cara yang kedua adalah cara toleransi ketirusan, yang hanya berlaku untuk penampang yang ukurannya tertera pada gambar. Berikut adalah gambar dari cara yang pertama yaitu cara kerucut dasar. Dalam gambar tersebut terdapat 30 derajat, D plus minus 0,05, D max dan D min, yang artinya dalam ukuran tersebut batas toleransi yang diperbolehkan maksimal 30 plus 0,05 dan minimal 30 dikurangi 0,05. Cara yang kedua adalah cara toleransi ketirusan. Cara ini hanya untuk berlaku pada penampang yang ukurannya tertera pada gambar dan dapat dinyatakan secara tunggal dan secara ganda. Berbeda dari cara pertama tadi, di sini terdapat D max, Dx, D min, dan derajatnya ada dua yaitu 25 derajat dan 30 derajat. D-nya plus minus 0,05, yang artinya batas penyimpangan yang masih ditoleransi atau masih dapat diperbolehkan maksimal 25 plus 0,02, minimal 25 dikurangi 0,02 dan dx-nya adalah 25 derajat. Berikut adalah ukuran dua kerucut yang berpasangan. Dalam ukuran ini terdapat perbandingan 1:5 dan panjangnya plus minus 0,02. Berikut juga terdapat D max, D min, dan L min dan L max. Selanjutnya adalah toleransi geometri. Toleransi geometri atau sering disebut dengan toleransi bentuk merupakan batas penyimpangan yang diizinkan dari dua buah garis yang sejajar atau dua buah bidang yang sejajar bila bidang itu tidak berbentuk sudut. Untuk bidang yang berbentuk sudut, maka daerah toleransinya adalah batas yang diizinkan dari dua buah bidang yang sejajar membentuk sudut terhadap sistem basisnya. Tanda-tanda toleransi geometri harus ditempatkan pada daerah atau benda yang betul-betul sangat penting. Tidak pula setiap permukaan bidang dari benda kerja harus diberikan tanda toleransi geometri. Toleransi geometri dibuat untuk bentuk daripada benda permukaan itu tidak akan mempunyai penyimpangan-penyimpangan yang terlalu besar sehingga benda kerja itu tidak dapat dipakai oleh siapapun. Berikutnya adalah simbol-simbol toleransi. Elemen dari toleransi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu elemen tunggal atau yang berhubungan, dan elemen-elemen yang berhubungan. Toleransi itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu toleransi bentuk, toleransi orientasi, toleransi lokasi, dan toleransi putar. Yang termasuk ke dalam toleransi bentuk adalah kelurusan, kedataran, kebulatan, kesilindrisan, profil garis, dan profil permukaan. Yang termasuk ke dalam toleransi orientasi adalah kesejajaran, ketegaklurusan, dan ketirusan. Yang termasuk ke dalam toleransi lokasi adalah posisi, konsentrisitas, dan koaksialitas, dan kesimetrisan. Dan terakhir adalah toleransi putar. Yang termasuk ke dalam toleransi putar adalah putar tunggal dan putar total. Untuk lambang-lambangnya sendiri dapat dilihat pada layar saya. Selanjutnya adalah penempatan toleransi geometri. Penempatan toleransi geometri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tanpa bidang basis, yang kedua satu bidang basis, dan yang terakhir adalah dengan 2 bidang basis. Tanpa bidang basis hanya memiliki simbol toleransi dan harga toleransi. Dalam satu bidang basis hanya memiliki sistem toleransi, harga toleransi, dan tanda
basis. Dan untuk dua bidang basis sama seperti satu bidang basis, tetapi bedanya memiliki dua bidang basis, yaitu sistem toleransi, harga toleransi, dan dua tanda basis. Penunjukan tanda basis itu sendiri ditunjukkan menggunakan huruf besar yang diawali dari huruf A sesuai dengan urutan abjad, yang artinya dari huruf A sampai huruf Z disesuai berurutan dan tanpa acak-acakan. Petunjuk sistem basis. Nah, penunjukan diberikan kotak segi 4 dengan garis tipis, pada ujungnya diberi tanda segitiga yang dihitamkan sebagai dasar yang harus diikuti. Tanda-tanda basis dapat ditempatkan sebagai berikut. Yang pertama adalah ditempatkan pada garis permukaan dari suatu bidang, dan yang kedua ditempatkan pada garis bantu penunjukan ukuran, dan yang terakhir adalah ditempatkan pada garis sumbu, garis yang membagi suatu benda sama besar. Selanjutnya adalah penunjuk basis dengan huruf. Jika kotak toleransi geometri tidak dapat dihubungkan ke basis, hal ini dapat ditunjukkan dengan cara lain, yaitu dengan menentukan salah satu bidang sebagai basisnya yang ditetapkan sebagai basisnya dengan diberi huruf abjad besar, misalnya A, B, C, dan seterusnya sesuai dengan urutan huruf abjad. Ada kalanya kotak toleransi geometri terdiri lebih dari 3, maka perlu dimengerti bahwa kotak yang ketiga dan keempat dihitung dari kiri ke kanan dan tempat penunjukan basisnya. Untuk penjelasan poin nomor 1 dan nomor 2, berikut adalah gambarnya. Selanjutnya adalah komponen toleransi geometri. Dalam komponen toleransi geometri meliputi huruf datum, simbol karakteristik, penunjukan datum, sumbu yang diberi toleransi, sumbu datum, daerah toleransi, dan kotak toleransi seperti pada layar. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang toleransi kerucut dan geometri dapat menonton di YouTube melalui link berikut. Berikut adalah toleransi di AutoCAD. Toleransi di AutoCAD tidak berbeda jauh dari toleransi di gambar manual, dan simbol-simbol yang digunakan di toleransi AutoCAD sama seperti yang digunakan pada toleransi di gambar manual. Baiklah, sekian presentasi saya untuk hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi karena saya masih dalam tahap belajar. Akhir kata, saya akan menutup dengan sebuah kutipan. An engineer is someone who is good figures but doesn't have the personality of an icon. Jan Veronat. Sekian presentasi saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.